Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia. Kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, kita telah menyaksikan perlawanan epik di Maluku, jauh di timur. Kini, kita bergeser ke barat, ke jantung perdagangan dunia pada abad ke-17. Di sana, berdiri sebuah kesultanan yang menjadi duri dalam daging bagi VOC Belanda, Kesultanan Banten. Banten adalah benteng terakhir yang menghalangi dominasi total Belanda atas Nusantara. Banten punya pelabuhan sendiri, Banten punya meriam sendiri, dan Banten punya sultan yang sangat cerdas. Selama bertahun-tahun, Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa menjadi ancaman yang nyata. Sebuah kekuatan yang membuat VOC di Batavia tidak bisa tidur nyenyak. Namun, kisah Sultan Ageng adalah kisah yang paling tragis. Beliau bukan dikalahkan di medan perang oleh kekuatan kompeni. Beliau dikalahkan oleh pengkhianatan darah dagingnya sendiri. Inilah kisah tentang cinta seorang ayah, ambisi seorang anak, dan keruntuhan sebuah kesultanan besar. Sultan Ageng Tirtayasa, lahir 1631, adalah Sultan Banten yang berkuasa di masa keemasan. Banten saat itu adalah kota kosmopolitan, pelabuhannya ramai pedagang dari Arab, Tiongkok, Inggris, dan Persia. Sultan Ageng adalah seorang pemimpin yang visioner. Beliau sadar, untuk melawan VOC yang bermarkas di Batavia, beliau harus memotong jalur ekonomi mereka. Maka, ia menjadikan Banten sebagai pusat perdagangan global tandingan, mengalihkan kapal-kapal asing agar tidak singgah ke Batavia. Perang Banten melawan VOC adalah perang dagang yang nyata. Perang antara monarki berdaulat melawan korporasi raksasa, VOC. Sultan Ageng tidak hanya mengandalkan senjata, beliau adalah diplomat ulung yang cerdas. Ia menjalin persekutuan dengan pedagang Inggris, Denmark, dan bahkan mengirim duta ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Beliau memastikan bahwa VOC tidak bisa memonopoli kekuasaan dan diplomasi. Di sisi militer, ia membangun armada laut yang kuat, dan yang paling penting, ia memobilisasi rakyatnya untuk menjadi tentara. Laskar Rakyat Banten, yang dipimpin oleh ulama karismatik, siap mati membela Sultan Ageng dan ajaran agama. Namun, di tengah kesuksesan di medan perang, pilar istana mulai retak. Konflik terjadi antara Sultan Ageng dengan putra mahkotanya sendiri, Sultan Haji. Sultan Haji yang tidak sabar menunggu warisan tahta, melihat VOC sebagai jalan pintas. VOC yang sudah lama mencari kelemahan Banten menyambut baik Sultan Haji. Mereka menjanjikan tahta, uang, dan kekuasaan penuh, asalkan Sultan Haji mau tunduk pada VOC. Pengkhianatan berdarah pun dimulai. Perang Banten yang terjadi setelah itu bukanlah perang biasa, itu adalah perang saudara. Sultan Ageng harus melawan tentara Belanda yang dibantu oleh putranya sendiri. Kekuatan militer Sultan Ageng yang tak terkalahkan oleh VOC akhirnya runtuh karena dikepung dari dalam. Sultan Ageng tertangkap, dipenjara, dan wafat dalam kesunyian. Kisah ini adalah pengingat abadi. Musuh terbesarmu seringkali bukan datang dari luar, melainkan dari rumahmu sendiri. Pendidikan kesatria di gerbang samudra. Sultan Ageng Tirtayasa lahir di Kesultanan Banten sekitar tahun 1631 dengan nama lahir Pangeran Surya. Beliau adalah cucu dari Sultan Abul Maghfakir Mahmud Abdul Qadir yang mengukuhkan Banten sebagai penguasa yang berdaulat dan menolak tunduk pada VOC. Pangeran Surya tumbuh besar di lingkungan yang sangat kosmopolitan,
Pelabuhan Banten yang letaknya strategis di Selat Sunda adalah pusat perniagaan yang ramai. Di sana, Pangeran Surya melihat pedagang dari berbagai penjuru dunia, Inggris, Denmark, Tiongkok, Arab dan Gujarat, membawa lada, sutra dan porselen. Sejak kecil, ia sudah memahami bahwa kekuasaan itu sejalan dengan ekonomi, dan siapa yang menguasai perdagangan, dialah yang menguasai Nusantara. Pendidikan Pangeran Surya sangat unik dan terencana untuk membentuk seorang pemimpin besar. Ia ditempa melalui 3 pilar utama. Pilar agama, ia belajar langsung dari ulama-ulama besar di Banten. Ia mendalami Islam sebagai fondasi hukum dan moralitas, yang kelak menjadi sultan yang adil dan disegani. Pilar pemerintahan, ia magang di istana, belajar diplomasi, administrasi, dan memahami intrik politik yang melibatkan Kerajaan Mataram, Cirebon, dan tentu saja VOC di Batavia. Pilar militer, Banten adalah kekuatan maritim. Pangeran Surya dilatih dalam strategi perang laut dan meriam. Ia memahami pertahanan, fortifikasi, dan bagaimana melindungi pelabuhan dari serangan musuh. Pendidikan yang holistik ini membentuknya menjadi seorang kesatria, cerdik, politisi, dan tangguh militer, menjadikan lawan yang sulit bagi VOC. Ancaman terbesar yang dihadapi Banten sudah jelas. Batavia, markas besar VOC yang didirikan hanya berjarak selemparan batu di sebelah timur Banten. Pendahulu Sultan Agang telah menanamkan misi, Banten harus menghancurkan atau setidaknya melemahkan Batavia. Mereka melihat VOC sebagai kanker yang harus dihilangkan. Sultan Agang Tirtayasa tidak pernah ragu. Sejak sebelum menjadi sultan, ia sudah terlibat dalam memperkuat pertahanan Banten. Ia membangun kanal-kanal irigasi besar, Tirtayasa, yang menjadi nama gelarnya, yang berfungsi ganda sebagai jalur transportasi air dan benteng pertahanan alami. Ia memastikan Banten memiliki ketahanan pangan dan pertahanan berlapis sebelum menghadapi perang besar yang akan datang. Tahun 1651, setelah kakeknya wafat, Pangeran Surya naik tahta. Ia mengambil gelar Sultan Abdul Fattah, namun ia dikenal rakyatnya sebagai Sultan Agang Tirtayasa, Sultan besar yang membuat air mengalir. Pengukuhan gelar ini bukan akhir dari persiapan, melainkan awal dari perang yang lebih besar. Sultan Agang Au, VOC tidak akan tinggal diam melihat Banten terus tumbuh menjadi saingan dagang global. Ia segera memperbarui perjanjian dengan Inggris dan Denmark, membeli persenjataan modern, dan melatih tentaranya. Ia menjadikan Banten sebagai benteng terakhir kedaulatan Nusantara di Jawa bagian barat, siap menghadapi konfrontasi langsung dengan korporasi raksasa yang telah menaklukkan segala kerajaan di sekitarnya. Perang ekonomi, diplomasi lintas benua, dan monopoli yang terancam. Setelah dinobatkan, Sultan Agang Tirtayasa tidak membuang waktu dengan seremoni. Ia tahu, untuk mengalahkan VOC, ia tidak bisa hanya mengandalkan senjata. Ia harus menyerang urat nadi ekonomi kompeni. Sultan Agang secara agresif mengembangkan pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan global yang bebas. Ia menawarkan tarif yang lebih rendah, keamanan yang lebih baik, dan tanpa monopoli. Kapal-kapal dagang dari Inggris, Prancis, Denmark, dan Tiongkok berbondong-bondong mengalihkan rute mereka dari Batavia yang mahal dan represif menuju Banten yang ramai. Dalam waktu singkat, Banten menjadi saingan terberat Batavia. Sultan Agang telah berhasil menciptakan perang dagang frontal melawan VOC. Ini adalah perlawanan yang sangat cerdas, membiarkan kekuatan pasar global yang menghancurkan musuh, bukan hanya kekuatan militer. Kekuatan Banten bukan hanya di pelabuhan, tapi juga di meja diplomasi. Sultan Agang tahu, VOC adalah korporasi raksasa yang didukung negara-negara Eropa. Ia tidak bisa melawannya sendirian. Ia mengirimkan utusan kemana-mana. Banten menjalin persekutuan dagang dan militer dengan Inggris dan Denmark yang merupakan musuh tradisional Belanda. Bahkan, Sultan Agang mengirim duta ke Kekaisaran Ottoman Turki dan ke India. Tujuan utamanya menggalang aliansi anti-VOC global.
Ia memastikan bahwa jika Belanda menyerang Banten, itu berarti menyerang kepentingan dagang seluruh Eropa dan Asia. Sultan Ageng telah mengangkat perang Banten dari konflik lokal menjadi isu geopolitik internasional. Selain diplomasi ekonomi, Sultan Ageng juga melancarkan perang militer kecil yang konstan. Beliau memimpin Laskar Banten melakukan serangan gerilya dan sabotase di wilayah-wilayah yang dikuasai VOC, terutama di sekitar Batavia. Laskar Banten akan menyusup masuk, membakar perkebunan tebu, merampok logistik, lalu hilang ke dalam hutan. Tujuan serangan ini bukan untuk menaklukkan Batavia, melainkan untuk menciptakan ketidaknyamanan dan teror psikologis. VOC di Batavia tidak pernah tidur nyenyak. Mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk menjaga keamanan, yang semakin menguras kas kompeni. Sultan Ageng membuktikan bahwa ia adalah komandan gerilya yang tak hanya jenius tapi juga tak kenal lelah. Berhadapan dengan Banten yang semakin kaya, semakin kuat, dan semakin sulit ditangkap, VOC di Batavia frustrasi berat. Mereka mencoba membeli Sultan Ageng. Mereka mengirim utusan membawa hadiah-hadiah mewah, uang, dan menawarkan perjanjian damai yang menggiurkan. Tujuannya sederhana, bujuk Sultan Ageng untuk mau memonopoli perdagangan lada hanya dengan VOC. Sultan Ageng dengan integritasnya yang sekeras batu menolak mentah-mentah. Beliau tahu, janji VOC adalah racun. Ia tetap bersikukuh pada prinsipnya. Kedaulatan Banten tidak bisa ditukar dengan uang, dan pasar Banten harus terbuka untuk siapa saja. Penolakan ini menegaskan bahwa perang yang ia pimpin adalah perang prinsip, bukan perang perebutan harta. Diplomasi lintas benua dan jaringan anti-VOC global. Sultan Ageng Tirtayasa menyadari satu hal krusial. Untuk melawan korporasi global seperti VOC, ia tidak bisa berjuang sendirian. Di barat, ia menghadapi VOC di Batavia. Di timur, ada Sultan Goa, Sultan Hasanuddin, yang juga berjuang keras melawan VOC. Meskipun tidak ada catatan pertemuan fisik langsung, Tirtayasa dan Hasanuddin adalah sekutu ideologis yang menjaga keseimbangan militer Nusantara. Mereka berdua adalah kunci-kunci maritim Nusantara. Selama Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur, menyibukkan VOC di perairan Sulawesi, Sultan Ageng Tirtayasa dapat dengan bebas membangun pertahanannya di Selat Sunda. Perlawanan Ternate, Goa, dan Banten yang terjadi serentak selama abad ke-17 adalah strategi yang memecah fokus militer VOC, membuat mereka tidak pernah bisa menguasai Nusantara secara total. Langkah diplomasi Sultan Ageng yang paling ambisius adalah menuju Timur Tengah. Ia tahu di sana ada satu kekuatan besar Islam yang merupakan musuh abadi Eropa, Kekhalifahan Ottoman, Turki. Sultan Ageng mengirimkan utusan khusus ke Istana Topkapi, Istanbul, untuk meminta bantuan militer dan ulama. Ia memohon agar Kesultanan Banten diakui sebagai bagian dari jaringan Kekhalifahan Islam, sehingga serangan Belanda terhadap Banten dapat dilihat sebagai serangan terhadap seluruh dunia Muslim. Meskipun bantuan militer langsung dari Ottoman sulit datang karena jarak, permohonan ini memberikan legitimasi dan meningkatkan moral perlawanan di Banten. Ia menempatkan Perang Banten dalam konteks perang suci global. Sultan Ageng adalah seorang strategis yang pragmatis. Ia menjalin aliansi dengan kerajaan Inggris dan Denmark, yang juga membenci monopoli dagang VOC. Sultan Ageng memberikan izin kepada pedagang Inggris dan Denmark untuk mendirikan kantor dagang di Banten. Ini adalah bentuk diplomasi bersenjata. Dengan adanya pedagang Inggris dan Denmark di Banten, VOC akan berpikir dua kali untuk menyerang pelabuhan Banten, karena serangan itu berarti mengganggu kepentingan dagang kerajaan Eropa lainnya. Sultan Ageng menjadikan Banten sebagai zona yang terlalu beresiko untuk diserang secara terang-terangan oleh Belanda. Di tengah kesibukan melawan VOC, Sultan Ageng tidak boleh lupa dengan saingan terdekatnya, Kesultanan Mataram. Pada masa itu, Mataram, di bawah kepimpinan Amangkurat I, adalah kekuatan darat terbesar di Jawa.
Meskipun Mataram juga membenci VOC, hubungan Banten dan Mataram dipenuhi ketegangan karena persaingan hegemoni Jawa. Sultan Ageng menjaga keseimbangan yang sangat rumit. Ia harus melawan VOC, tetapi ia juga harus memastikan Mataram tidak mengambil keuntungan dari Perang Banten untuk menyerang wilayah Banten. Hubungan mereka adalah cerminan dari politik Jawa klasik, di mana tidak ada musuh atau kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang bersifat sementara. Perang saudara dan runtuhnya benteng terakhir. Setelah bertahun-tahun sukses mengimbangi VOC, Sultan Ageng Tirtayasa harus menghadapi masalah internal. Putranya, Sultan Haji, yang merupakan putra mahkota, menunjukkan ambisi yang tak sabar. Sultan Ageng yang bijaksana telah membagi tugas. Sultan Haji diberi wewenang di urusan dalam negeri, sementara Sultan Ageng memegang urusan luar negeri dan militer. Namun, Sultan Haji merasa kekuasaannya terbatas. Ia ingin menjadi Sultan Tunggal saat itu juga, tanpa harus menunggu ayahnya mangkat. Sikap Sultan Haji yang pro-damai dan cenderung akomodatif terhadap Belanda sangat bertentangan dengan semangat ayahnya. Ketegangan di antara ayah dan anak ini semakin lama semakin membesar, menciptakan celah di dalam istana. Sultan Ageng di Batavia sudah lama mencari titik lemah Banten, dan mereka melihat keretakan keluarga ini sebagai anugerah. Secara diam-diam, VOC mengirimkan utusan kepada Sultan Haji. Mereka menjanjikan dukungan militer, uang, dan pengakuan tahta secara absolut, asalkan Sultan Haji mau menandatangani perjanjian yang memberikan monopoli perdagangan lada kepada VOC dan mengusir pedagang Inggris dari Banten. Sultan Haji yang dibutakan oleh ambisi dan ketidakpuasan menyetujui tawaran beracun itu. Ia memilih bersekutu dengan musuh ayahnya, musuh bangsanya, demi mendapatkan kekuasaan. VOC yang tidak mampu menaklukkan Banten selama puluhan tahun di medan perang, kini mendapatkan kunci kemenangan dari dalam. Pada tahun 1682, pengkhianatan itu meletus menjadi perang saudara. Sultan Haji dibantu oleh tentara Belanda bersenjata modern menyerang Keraton Surosowan. Sultan Ageng Tirtayasa harus menghadapi kenyataan paling pahit. Ia harus melawan putranya sendiri. Beliau memimpin pasukannya bersama putra-putranya yang lain, termasuk Pangeran Purbaya, namun kekuatan VOC yang didukung Sultan Haji sangat superior. Pasukan yang tadinya gagah berani melawan kompeni, kini terpecah dan bertempur dalam dilema moral. Kesultanan Banten terbelah dua. Sultan Ageng yang menolak pertempuran total yang akan menghancurkan rakyat Banten, terpaksa mundur dan meninggalkan Keraton Surosowan. Ia melarikan diri ke Tirtayasa, wilayah pedalaman, untuk melanjutkan perang gerilya. Jatuhnya Surosowan ke tangan Sultan Haji dan VOC adalah akhir dari kedaulatan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa kini menjadi buronan. Selama hampir 2 tahun, beliau melancarkan serangan gerilya dari pedalaman, menolak untuk menyerah. VOC dan Sultan Haji frustrasi karena tidak mampu menangkapnya. Sultan Ageng adalah kesatria sejati. Ia tetap melawan meskipun tubuhnya sudah tua dan hatinya hancur karena pengkhianatan. Namun, takdirnya sudah disegal oleh Sultan Haji. VOC melancarkan tipu muslihat terakhir menjebak Sultan Ageng melalui janji perundingan palsu. Sultan Ageng yang terlalu percaya pada putranya sendiri akhirnya ditangkap. Ia ditawan dan dijebloskan ke dalam penjara di Batavia, menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian. Sultan Ageng tidak dikalahkan oleh kekuatan kompeni, melainkan oleh air mata dan racun pengkhianatan dari darah dagingnya sendiri. Warisan abadi sang sultan yang terlupakan. Meskipun Sultan Ageng Tirtayasa dikalahkan secara politik dan wafat di penjara Batavia, warisannya tak pernah hilang. Jika kita mengunjungi Banten Lama hari ini, kita akan melihat reruntuhan Keraton Surosowan. Keraton ini hancur karena perang saudara, ayah versus anak, yang dibantu oleh VOC. Reruntuhan Keraton Surosowan adalah monumen paling menyakitkan bagi Banten.
Ia berdiri sebagai pengingat abadi tentang hari di mana persatuan dikorbankan demi ambisi dan kedaulatan dihancurkan oleh intrik asing. Melihat puing-puing ini, kita seolah bisa mendengar kembali teriakan perang dan kesedihan Sultan Ageng yang harus meninggalkan ibu kota kerajaannya. Langkah diplomasi Sultan Ageng yang paling ambisius adalah menuju Timur Tengah. Ia tahu di sana ada satu kekuatan besar Islam yang merupakan musuh abadi Eropa, Kekhalifahan Ottoman Turki. Sultan Ageng mengirimkan utusan khusus ke Istana Topkapi, Istanbul, untuk meminta bantuan militer dan ulama. Ia memohon agar Kesultanan Banten diakui sebagai bagian dari jaringan kekhalifahan Islam, sehingga serangan Belanda terhadap Banten dapat dilihat sebagai serangan terhadap seluruh dunia Muslim. Meskipun bantuan militer langsung dari Ottoman sulit datang karena jarak, permohonan ini memberikan legitimasi dan meningkatkan moral perlawanan di Banten. Ia menempatkan Perang Banten dalam konteks Perang Suci global. Sultan Ageng adalah seorang strategis yang pragmatis. Ia menggunakan musuh-musuh VOC sebagai kawan. Beliau menjalin aliansi dengan kerajaan Inggris dan Denmark yang juga membenci monopoli dagang VOC. Sultan Ageng memberikan izin kepada pedagang Inggris dan Denmark untuk mendirikan kantor dagang di Banten. Ini adalah bentuk diplomasi bersenjata. Dengan adanya pedagang Inggris dan Denmark di Banten, VOC akan berpikir dua kali untuk menyerang pelabuhan Banten, karena serangan itu berarti mengganggu kepentingan dagang kerajaan Eropa lainnya. Sultan Ageng menjadikan Banten sebagai zona yang terlalu berisiko untuk diserang secara terang-terangan oleh Belanda. Di tengah kesibukan melawan VOC, Sultan Ageng tidak boleh lupa dengan saingan terdekatnya, Kesultanan Mataram. Pada masa itu, Mataram, di bawah kepimpinan Amangkurat I, adalah kekuatan darat terbesar di Jawa. Meskipun Mataram juga membenci VOC, hubungan Banten dan Mataram dipenuhi ketegangan karena persaingan hegemoni Jawa. Sultan Ageng menjaga keseimbangan yang sangat rumit. Ia harus melawan VOC, tetapi ia juga harus memastikan Mataram tidak mengambil keuntungan dari Perang Banten untuk menyerang wilayah Banten. Hubungan mereka adalah cerminan dari politik Jawa klasik, di mana tidak ada musuh atau kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang bersifat sementara. Perang Saudara dan runtuhnya benteng terakhir. Setelah bertahun-tahun sukses mengimbangi VOC, Sultan Ageng Tirtayasa harus menghadapi masalah internal. Putranya, Sultan Haji, yang merupakan putra mahkota, menunjukkan ambisi yang tak sabar. Sultan Ageng yang bijaksana telah membagi tugas. Sultan Haji diberi wewenang di urusan dalam negeri, sementara Sultan Ageng memegang urusan luar negeri dan militer. Namun, Sultan Haji merasa kekuasaannya terbatas. Ia ingin menjadi Sultan Tunggal saat itu juga, tanpa harus menunggu ayahnya mangkat. Sikap Sultan Haji yang pro-damai dan cenderung akomodatif terhadap Belanda sangat bertentangan dengan semangat ayahnya. Ketegangan di antara ayah dan anak ini semakin lama semakin membesar, menciptakan celah di dalam istana. VOC di Batavia sudah lama mencari titik lemah Banten, dan mereka melihat keretakan keluarga, wafat di penjara, dan keabadian Sang Tirta. Setelah ditangkap melalui tipu muslihat yang melibatkan putranya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa dibawa ke Batavia, ke jantung kekuasaan VOC. Ia dipenjara di dalam benteng Kompeni, mungkin benteng Spilbeek atau penjara yang berdekatan. Pemandangan ini sangat memilukan. Raja yang pernah membuat VOC gemetar, yang pernah mengirim duta ke seluruh dunia, kini dikurung di dalam sel. VOC tidak berani membunuhnya terang-terangan karena takut memicu pemberontakan besar-besaran di Jawa dan Madura. Mereka memilih untuk membiarkannya layu dalam isolasi. Sultan Ageng menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian yang dingin, membawa beban batin yang teramat berat, bukan karena dikalahkan musuh, melainkan karena dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Sultan Ageng Tirtayasa wafat dalam tahanan VOC di Batavia pada tahun 1692.
Ia meninggal sebagai seorang pejuang yang tidak pernah mengakui kedaulatan kompeni. Kematiannya menandai akhir dari perlawanan terorganisir yang paling keras di Jawa bagian barat. VOC berhasil mengamankan monopoli perdagangannya dan Kesultanan Banten jatuh di bawah kendali putranya, Sultan Haji, yang menjadi boneka kekuasaan Belanda. Namun, di Banten, meskipun VOC berkuasa, semangat perlawanan yang ditanamkan Sultan Ageng tak pernah mati. Beliau meninggalkan sebuah pesan moral yang abadi. Perlawanan yang paling sulit adalah melawan ambisi dan kepentingan pribadi di dalam rumah sendiri. Warisan terbesar Sultan Ageng kini tidak terletak di istana yang sudah hancur, melainkan pada saluran irigasi Tirtayasa yang hingga kini menjadi pengingat kejeniusannya sebagai pemimpin pembangunan, dan pada benteng Spilwijk yang dibangun VOC, sebuah monumen batu yang menjadi saksi bisu betapa VOC pernah sangat takut pada seorang sultan. Sultan Ageng Tirtayasa mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang rela mengorbankan kekuasaannya daripada mengorbankan prinsipnya. Sobat Dongeng Sejarah, kisah Sultan Ageng Tirtayasa adalah tragedi Shakespeare dalam sejarah Nusantara. Beliau tidak dikalahkan oleh meriam, melainkan oleh kelemahan di dalam istananya sendiri. Jika kalian tergerak oleh kesetiaan Sultan Ageng dan perjuangannya, berikan penghormatan kalian dengan menekan tombol like. Saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar. Dalam kasus Sultan Ageng, mana yang lebih berbahaya? Kekuatan militer musuh atau pengkhianatan dari dalam Sultan Haji? Tuliskan pandangan bernas kalian di bawah. Jangan biarkan kisah-kisah luhur ini hilang. Dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita terus mendongengkan sejarah agar kita tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Sampai jumpa di kisah berikutnya.